Siapa sih kira-kira di antara kita yang melihat saudaranya mendapatkan kesenangan, kemudian mendapatkan nikmat, lalu hatinya sesek, maka langsung positif Anda hasud. Maka setelah itu mulailah berbuat baik kepadanya, dimulai dengan mendoakannya, mengirim hadiah, titip salam, mengucapkan selamat, Masya Allah, menghadiri acara-acara yang kalau ini Ustadz, ya Masya Allah. Dan kemudian hal lain lagi ini yang unik, namun tidak sadar, penghasut tidak akan melampaui yang dihasut selamanya. Ayo, berarti kita akan rendah selamanya. Kalau Anda menghasut seseorang, Anda nggak akan melampaui dia selamanya. Jadi penghasut selalu malah ke bawah, nyungsep terus, nggak akan mengungguli yang dihasut. Coba lihat di alam nyata, kalau Anda menghasut seseorang, Anda akan rendah terus. Kalau Anda ingin unggul, bukan menghasut, motivasi dia, angkat dia, karena bersama Anda mengangkat dia, Anda yang terangkat dulu di hadapan Allah. Anda mengangkat dia, Anda terangkat. Tapi Anda menghasut, turun. Kemudian sisi lain lagi, kalau Anda dihasut, ya, kalau Anda dihasut, nggak usah Anda terpengaruh. Ini baru lagi, kadang-kadang dihasut kita terpengaruh. Kalau Anda dihasut oleh seseorang, nah ini kalau menghasut, kalau Anda dihasut oleh seseorang, jangan Anda punya reaksi negatif. Karena sesungguhnya karena Anda punya kelebihan. Kalau bukan karena kelebihan, ngapain Anda dihasut? Makanya orang yang dihasut harus punya kuda-kuda, ancang-ancang, jangan sampai kepleset di saat dihasut. Ternyata dia yang dihasut, sombongnya ada di dia, nggak terima, kurang ajar saya. Wah, mulai dia akan masuk kejahatan baru lagi. Jadi kalau ada orang menghasut Anda, ucapan panjatan doa. Anda dihasut, kata Syekh Sya'rawi, ada orang sering dalam dakwah ini atau dalam perjuangan dihasut sama orang tuh gampang patah, seolah-olah itu adalah halangan. Oh, bukan halangan. Penghasut bukan menghalangi. Penghasut adalah menyiksa hatinya sendiri. Maka nggak usah pusing, kata Syekh Sa'lawi dan guyonannya. Jika ada orang menghasutmu, itu tandanya engkau mulai mencapai prestasi, ada kelebihan dalam dirimu. Sampai guyonannya, ya Allah, perbanyaklah orang yang menghasutku. Artinya apa? Semakin banyak kesuksesanku. Jadi kalau banyak orang menghasut Anda, maka sungguhnya berarti Anda ini mulai sukses, banyak kesuksesan Anda. Di sisi lain ini, maka orang hasut, maka Anda jangan menghasut siapapun. Lihat, Anda akan merendahkan di bawah kakinya. Maksudnya kalau merendah tawadhu boleh, Anda akan rendah, tidak akan sukses melampaui orang yang Anda hasut. Ini saja sebenarnya sudah cukup loh pelajaran bagi kita agar tidak menghasut. Sehingga dia terus melambung dengan kekayaannya, Anda terus sakit. Anda sakit, Anda sakit, Anda sakit. Ustadznya dia sukses, dia nyungsep, dia gak bisa apa-apa. Inilah, ayo kita kembali ke rumah kita. Kenapa Anda musuhan dengan saudara Anda, hasut dengan saudara Anda? Saya ipar, wah ini paling serem, ipar. Hasutnya ipar, mohon maaf ini, anaknya kiai, ustadz, ini mah baik-baik, ternyata di bawahnya istrinya saling hasut. Istrinya dengan istrinya saling hasut, nggak tegur sapa. Macam-macam ini. Intinya hasut adalah sesuatu yang termasuk dosa, ini kekotoran hati yang luar biasa. Bahkan disebut hasut ini adalah hasut dan dengki ini, hasut dengki ini termasuk ummahat, induknya penyakit hati. Kita sebut kemarin adalah al-gibru, kesombongan, induknya penyakit hati. Dari kesombongan akan melahirkan kejahatan-kejahatan yang banyak. Dari hasut ini akan menghadirkan kejahatan yang banyak. Dan ilmu ini nggak ada artinya kecuali untuk bahan koreksi diri. Ini adalah ilmu untuk deteksi. Anda bawa alat ini ke rumah Anda sendiri sambil Anda merenung, kenapa kok marah dengan suksesnya tetanggaku? Kenapa kok aku marah dengan suksesnya saudaraku? Kenapa? Positif hasut. Baru setelah itu apa? Langkah selanjutnya adalah langkah Anda membuat kebaikan kepada orang-orang tersebut, mulai dari mendoakannya dan seterusnya, atau memberikan hadiah dan seterusnya. Cuman kalau amalan-amalan tadi, puasa dalam sebulan 3 hari, sabda Nabi SAW, puasa bismillah diniati ya, puasa sunnah yang diajarkan Nabi, apakah puasa putih, atau Anda ambil puasa Senin Kamis dalam sebulan itu 3 kali sebulan, itu akan akan menghilangkan kotoran di dalam hati yang namanya dengki dan hasud tadi, Masya Allah.